Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Filagina dari kelas TI 4206 dengan NIM 12011803009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan pengembangan produk peta kendali mutu untuk produk seblak. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi nilai mata kuliah pengendalian dan penyamanan mutu sebagai pengganti UTS. Seblak merupakan makanan khas dari Jawa Barat yang identik dengan rasa pedas dan rasa cikurnya. Sebenarnya seblak memiliki dua varian, yaitu seblak kering dan seblak basah. Namun untuk saat ini saya hanya berfokus pada seblak basah saja. Berikut merupakan voice of customer yang didapatkan dari hasil survei yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu harga yang murah, yang kedua rasa yang enak, yang ketiga pilihan topping yang banyak, dan yang keempat tekstur seblak yang pas. Berikut merupakan CTP terpilih 1 yang diambil dari Voice of Customer tekstur seblak yang pas, di mana CTP yang dipilih yaitu takaran air yang diberikan saat pemasakan seblak. Hal ini perlu dilakukan pengendalian dikarenakan takaran air menentukan tekstur dari seblak itu sendiri, agar tidak terlalu keras pun tidak terlalu lembek. Berikut merupakan CTP terpilih 2 dari Voice of Customer yang berupa rasa yang enak. Critical to process yang diambilnya yaitu menggunakan bahan-bahan yang masih segar dan berkualitas baik. Hal ini perlu dikendalikan dikarenakan jika terdapat bahan yang tidak segar atau yang kualitasnya tidak baik, maka itu akan mempengaruhi cita rasa dari seblak itu sendiri. Berikut merupakan posisi pemeriksaan dalam proses. Yang pertama itu dilakukan pada saat membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan seblak. Quality control yang dilakukan pada posisi ini yaitu pemeriksaan bahan-bahan mana bahan-bahan yang segar dan tidak segar. Lalu quality control yang kedua dilakukan saat menuangkan air ke dalam tumisan bumbu, karena takaran air yang dipakai akan menentukan tekstur seblak pada akhirnya. Berikut merupakan mekanisme pemeriksaan CTP1 dan mekanisme pemeriksaan untuk CTP2. Berikut merupakan pemeriksaan CTP1 dan aktivitas dari pemeriksaan CTP2. Berikut merupakan peta kendali dari CTP yang terpilih 1. Dalam hal ini kita menggunakan X-chart dan R-chart, di mana pada R-chart kita terdapat data-data yang berada di luar batasan dari UCL dan LCL, sehingga perlu dilakukan revisi. Dan setelah dilakukan 1 kali revisi, maka tidak terdapat data-data yang berada di luar batasan UCL dan LCL. Data-data yang berada di luar batasan LCL dan UCL tersebut dikarenakan ketidakakuratan alat ukur yang digunakan dan ketidaktelitian manusia dalam menggunakan, karena jika menggunakan alat ukur berupa gelas ukur, kita melihat dari sejajar dengan gelasnya dan misalkan dari pinggir itu akan berbeda. Lalu untuk R-chart tidak terdapat data yang di luar batasan LCL maupun UCL sehingga tidak diperlukan revisi. Untuk peta kendali CTP terpilih 2, kami menggunakan NP-chart, di mana dapat kita lihat banyak sekali data yang berada di luar batasan LCL maupun UCL. Sehingga setelah dilakukan 2 kali revisi, yang semua datanya berada di dalam batasan UCL maupun LCL. Nah, data-data yang berada di luar batasan UCL maupun LCL ini dikarenakan adanya ketidaktelitian manusia dalam memeriksa dan memilih bahan-bahan yang digunakan. Entah mereka melihatnya itu segar, ternyata tidak segar, atau yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.